Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Bapak Ibu. Hari ini saya akan bicara mengenai topik hilangkan mental block Anda. Ya, ini salah satu bagian dari topik kebahagiaan dan lain-lain dari 3 topik besar di grup Building the Dream. Mental block itu apa, Bapak Ibu? Ada definisi seperti ini, yaitu ketidakmampuan untuk mengingat atau berpikir sesuatu yang secara normal sebenarnya mampu Anda lakukan, yang seringkali terjadi disebabkan karena tingginya luapan emosi. Ada juga definisi seperti ini, kepercayaan yang salah yang bisa mengganggu pencapaian Anda. Yang penting semua mental block itu berasal dari orang lain, bukan berasal dari dalam diri Anda. Ya, itu tidak asli dari Anda, hanya masukan dari orang lain. Dan sangat perlu dihilangkan karena menghambat pencapaian Anda. Ya, ibaratnya Anda tuh kalau punya mental block itu ibarat memacu mobil dengan rem tangan masih terpasang. Jadi tersendat-sendat kehidupan Anda. Naik, turun, jungkir balik. Jadi P7 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, atau bekerja untuk hidup dan hidup untuk bekerja. Itu karena mental block salah satunya. Terbentuknya mental block seperti ini Bapak Ibu, kita mendapatkan masukan dari semua orang di sekitar kita, usia 0 sampai 7 tahun semua diserap menjadi dasar pola pikir. Setelah itu ada filter yang terbentuk, ya 7 sampai 13 tahun ada filter sempurna pada usia 18 tahun. Jadi setelah itu agak sulit untuk masuk, hanya sedikit, tapi tetap bisa masuk. Ya, apalagi kalau melewati agama dan lain-lain masih bisa masuk. Dan itu membentuk pola pikir bawah sadar kita. Yang di bidang ekonomi kita lihat 5 tahun terakhir kehidupan kita seperti apa, ya itulah pola pikir kita gitu ya, bawah sadar kita. Kalau miskin ya berarti pola pikirnya pola pikir miskin, dan banyak memunculkan kebencian-kebencian kepada pihak lain. Itu biasanya satu gandengan. Kita itu seperti bercermin dengan cermin yang retak Bapak Ibu ya. Jadi apa yang ada di dalam cermin itu bukan diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah kegagalan-kegagalan dari orang lain, ya, pengalaman-pengalaman orang lain yang kemudian kita anggap sebagai pengalaman diri kita. Banyak orang lain yang gagal dalam bisnis, kita takut dengan bisnis itu. Banyak orang lain yang berpolitik, musuh satu kaum, kita ikut memusuhi, seolah-olah kita sendiri pernah terlibat dengan mereka. Itu mental block Bapak Ibu, gitu ya. Dan itu bukan diri kita. Diri Anda itu adalah orang yang dilahirkan dulu, ya, sekian puluh tahun yang lalu. Orang yang menyukai semua orang, selalu ingin sukses dan berhasil dalam apapun yang diinginkan. Itu Anda, yaitu dulu. Ya. Yang sekarang beda, karena ada mental block. Jadi ini contoh mental block bidang keuangan. Ya, kepercayaan yang salah tentang uang dan kekayaan. Misalnya uang tidak dibawa mati. Ya, sehingga rasanya tidak perlu punya uang banyak. Untuk apa? Uang tidak dibawa mati. Ya. Uang menyebab perpecahan antar saudara. Jadi jangan punya uang banyak. Nah, kalau punya uang banyak nanti mudah perpecahan. Orang kaya itu pelit, ya jangan jadi orang kaya gitu ya. Jika kaya akan lama dihisapnya, maka kita tidak ingin jadi kaya gitu ya. Penghasilan pasif itu penghasilan dari sumber tidak jelas, mungkin dari setan, ya, dan sebagainya gitu ya. Itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang uang dan kekayaan, yang sebagian besar diperoleh pada waktu Anda masih kecil, 0 sampai 7 tahun tadi, sebagian kecil diperoleh dalam perjalanan dari 7 tahun sampai sekarang. Kemudian membenci orang atau golongan yang lebih kaya dari kita gitu ya. Itu mental block Bapak Ibu. Karena kita tidak akan pernah dibawa oleh bawah sadar kita ke tempat di mana posisi orang yang kita benci itu. Jadi kalau kita membenci orang-orang yang rata-rata lebih kaya dari kita, ya sudah selesai sudah. Anda sudah memutuskan untuk tidak ke tempat mereka. Kalau ingin ke tempat mereka, hilangkan dulu kebencian-kebencian kepada golongan orang yang lebih kaya dari kita itu. Ya, atau membenci jenis bisnis tertentu, misalnya MLM ya. Seperti saya dulu sangat benci pada MLM, hanya karena ketidaktahuan, masukan-masukan dari orang lain, cermin yang retak tadi itu. Ini contoh mental block. Jadi hilangkan Bapak Ibu mental block itu dengan SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, atau dengan EFT, Emotional Freedom Technique. Anda punya senjatanya, saya sudah berikan itu, lihat itu video SEF dan EFT itu ya. Setupnya seperti ini misalnya ya. Kalau pakai SEF, meskipun saya percaya bahwa uang tidak dibawa mati sehingga tidak merasa perlu punya uang banyak, saya ikhlas
ya, ditambah ya Allah atau ya Tuhan atau ya apa sajalah yang jadi Tuhan Anda, gitu ya. Kalau pada EFT, ya meskipun saya percaya bahwa uang tidak dibawa mati sehingga tidak merasa perlu punya uang banyak, saya bisa menerima diri saya. Ya, EFT sifatnya penerimaan diri. Meskipun saya percaya orang kaya dihisap lebih lama sehingga saya takut kaya, saya bisa menerima diri saya. Meskipun saya percaya orang kaya itu penindas sehingga saya takut kaya, saya bisa menerima diri saya. Atau, ya Allah, meskipun saya percaya orang kaya itu penindas sehingga saya takut kaya, saya tetap ikhlas, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Nah, meskipun saya membenci kaum Yahudi atau apa, terserah, gitu ya. Ini pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menghilangkan itu sulit Bapak Ibu untuk bisa bangkit. Ya. Karena bawah sadar Bapak Ibu tidak akan membawa Bapak Ibu. Dan lucunya apa? Hampir semua orang yang diajari membenci itu diajari membenci orang yang lebih baik dari dirinya, lebih baik dari kaumnya. Itu diajari untuk membenci. Padahal harusnya kita belajar kepada mereka. Ajaran Nabi kita harus belajar, tapi ajaran politikus kita membenci. Meskipun saya membenci MLM, bukan. Itu semua hilangkan, tidak ada manfaatnya. Dan mental block kita sangat mempengaruhi level energi, emosi atau perasaan kita. Pertahankan Bapak Ibu perasaan dan energi Bapak Ibu, emosi Bapak Ibu di posisi power, ya, atau the wisdom, ya. Jadi berani, netral, kemauan, penerimaan dan lain-lainnya 200 ke atas, ya, 200 energi. Pelajarilah ini di YouTube, di mana, di Google banyak hal seperti ini, ya. Jadi orang-orang yang berada di level-level energi tinggi, biasanya apapun yang diinginkan tuh mudah tercapai, gitu ya. Sebaliknya dengan orang-orang yang berada di level energi rendah, justru yang tercapai adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Ingin kaya, banyak utang justru. Ingin uang, utang yang muncul, ya. Karena mereka mau melihara ini. Menghina orang lain hanya karena cara berpakaiannya berbeda, merendahkan mereka, ini tidak sesuai dengan agama, bla bla bla, gitu ya. Kemudian membenci apapun yang lebih baik dari kita, terlalu khawatir nanti kita begini, negara kita nanti begitu. Udahlah, ada yang ngurus, gitu ya. Nggak usah terlalu mengikuti arus. Karena orang-orang yang berada di level force ini sangat mudah untuk dikendalikan orang lain, gitu ya. Berbeda dengan orang-orang yang di level power, tidak bisa dikendalikan Anda, gitu ya. Oke Bapak Ibu, jadilah diri Anda sendiri, jangan dengan mudah dikendalikan oleh orang lain. Kita tujuan Bapak Ibu adalah yang prioritasnya yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, baru yang ketiga bisnis. Itu prioritas kita. Jangan biarkan Bapak Ibu mental block yang dimasukkan oleh orang lain itu menghalangi Bapak Ibu untuk mencapai puncak kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu berhak untuk hidup sejahtera, bebas, merdeka, bukan untuk setiap hari bekerja mencari nafkah, mempertahankan kehidupan. Tidak. Jadi segera hilangkan mental block Bapak Ibu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya, Sigit Setiawadi. Dan saya sampaikan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.